dan gembira kita bersama melangkah. Karena pada hari ini dalam sukacita kita sebagai anggota keluarga besar SMP Depok Dharma Field bergembira karena telah menyelesaikan segala rangkaian acara kegiatan untuk merayakan BKSN Bulan Kitab Suci Nasional dengan berbagai lomba. Nah, pada hari ini juga bersama dengan Gereja Katolik kita memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus. Dia adalah seorang imam pujangga gereja yang lahir pada tahun 340. Nah, bulan September ini, bulan Kitab Suci Nasional, diakhiri pada tanggal ini dengan peringatan Santo Hieronymus yang tidak lain adalah seorang tokoh yang dekat dengan kitab suci. Dan Santo Hieronymus itulah yang paling berjasa pada waktu itu menerjemahkan kitab suci kita dari bahasa Yunani Ibrani menjadi bahasa Latin dan akhirnya bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang lain. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala karya keselamatan yang dalam hidup kita, sekaligus kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh menjadi pribadi yang juga dekat dengan kitab suci. Karena dengan demikianlah kita bisa mengenal Allah secara lebih dalam. Kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan hening sejenak menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita. Yang
dan bertobat akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabda dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Timotius diajar meniru Paulus dan menepati ajaran serta patuh setia kepada kitab suci. Kitab suci itulah hendaknya mencari pegangan hidup pengabdiannya kepada Allah. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Hendaklah tetap berpegang pada kebenaran. Saudara terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini, dan ingatlah selalu akan orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan berkat iman bagi kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang pilihan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menjaga dan benteng perkasa dalam lindungannya amat sentosa. Dan benteng perkasa dalam lindungannya
sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, kerajaan surga itu seumpama buka yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, bukan itu pun ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dimasukkan ke dalam pasu, yang tidak baik dibuang. Demikianlah pula pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan ada ratapan dan kata gigi. Mengertikah kalian akan semuanya ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran perihal kerajaan surga, dia itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bu Suster dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Kita sudah melalui beberapa hari dan kelihatannya memang beberapa hari ini agak berbeda di tempat kita, terutama di SMP ini. Biasanya kalau sore itu di SMP sepi, tidak ada kegiatan. Tetapi beberapa hari ini kita mendengarkan banyak aktivitas, banyak lagu, banyak goyangan, banyak lomba. Dan itu bagi saya sangat luar biasa. Dan mungkin pasti akan diteruskan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sehingga kegiatan sekolah kita tidak hanya pada pagi sampai siang, tetapi juga ada sore hari. Dan kita tahu semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk merayakan bulan ini. Kita tahu dalam gereja Katolik itu ada berbagai bulan dan masa yang kita kenal. Coba saya tanya ada yang tahu itu. Kalau menjelang Paskah itu kita merayakan masa apa? Paskah. Kalau menjelang Natal kita memasuki masa apa? Advent. Bulan dalam satu tahun ada berapa bulan? Bulan Mei itu bulan apa? Maria. Bulan Maria itu bulan Rosario. Jadi bulan Mei itu gereja lebih mengenangkan untuk menghormati bulan sebagai bulan Maria. Sedangkan bulan Oktober besok itu adalah bulan dan sekarang bulan September bulan kita cuti. Bulan September sebagai bulan kitab suci. Tema bulan September kita apa sekarang? Subtemanya apa? Gereja Katolik secara khusus mengkhususkan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional? Jawabannya adalah pertama-tama supaya kita sebagai orang Katolik itu dekat dengan kitab sucinya, dengan kitab suci kita.
Nah, sekarang saya tanya, kitab suci kita itu namanya apa? Alkitab. Tetapi kita sebagai orang Katolik seringkali mengenal kitab suci kita itu bukan dengan sebutan Alkitab, tetapi kalau kita orang Katolik lebih akrab dengan sebutan namanya kitab suci. Sedangkan kalau gereja-gereja Kristen sering mereka menyebutnya Alkitab. Apakah beda? Sebenarnya sama. Mengapa kita sering menyebutnya sebagai kitab suci? Karena buku ini berisi dari kata-kata atau pesan-pesan sabda Allah, Allah yang suci. Karena Allah itu suci, maka perkataannya adalah pasti juga suci. Maka ini disebut sebagai kitab suci. Nah, sedangkan Alkitab itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Al itu artinya sang, kitab dari Allah. Jadi sama saja. Tetapi orang Katolik lebih sering menyebutnya sebagai kitab suci. Nah, kitab suci kita ini hampir sama dengan kitab suci Protestan, hanya bedanya soal kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, saya tanya, kitab suci kita itu dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Injil itu masuk dalam perjanjian mana? Surat Paulus itu masuk dalam perjanjian mana? Baru atau lama? Surat Paulus itu masuk dalam perjanjian baru. Dan dari pertama, kitab pertama dalam Alkitab kita apa? Yang paling akhir apa? Nah, yang paling itu adalah Wahyu. Jadi seluruhnya ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada 72 atau 73 kitab yang terbagi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu masih hal dasar berkaitan dengan kitab suci. Nah, sekali lagi, kitab suci kita itu panjang, tulisannya kecil-kecil, hanya punya bahasa Indonesia, seharusnya kita lebih mudah mengerti. Maka minimal hafalkan satu ayat saja untuk jadi pegangan. Misalnya dalam Matius, marilah kepada kalian semua yang letih sudah berbeban berat, aku memberikan keledaan bagi itulah yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, kalau kita hafal satu ayat saja dan itu menjadi pegangan hidup kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Maka seperti dalam bacaan pertama kali dikatakan, tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus selalu menjadi pegangan kita, karena dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan berkat iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang digelarkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya kalau kita punya pegangan satu ayat saja, itulah yang akan menjadi pegangan kita. Misalnya tadi, saya ingatnya, marilah kepada kalian umat yang letih sudah berbeban berat. Lalu ketika suatu saat saya menghadapi tantangan dan saya letih, lesu, saya ingat akan ayat itu, maka itulah yang menuntut saya akhirnya kembali kepada Tuhan dan berdoa. Itulah sebenarnya fungsi sabda Allah. Santo Hieronymus yang kita peringati hari ini mengatakan begini, kita itu tidak, kalau kita tidak mengenal kitab suci, maka kita tidak mengenal Allah. Kalau Tuhan Regio mengatakan, kita itu mencari Allah di dalam kitab suci, tetapi menemukan Allah di dalam doa. Maka dua hal itulah yang sebenarnya bisa mendukung
sebagai orang beriman untuk hidup secara lebih benar, secara lebih baik. Karena pada akhirnya nanti seperti dalam bacaan kitab suci, entah kalian itu beriman atau tidak, mau menjadi orang Katolik yang baik atau tidak, atau yang biasa-biasa saja, pada akhirnya nanti kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menebarkan bukan di laut. Ketika bukan atau jaring itu ditarik, maka pada waktu itulah dipisahkan. Yang ikan dia berbuang, yang udangnya diambil. Malaikat juga memisahkan, yang akan berbuang dan tidak berapi, yang baik. Nah, semuanya itu sebenarnya bisa kita dengarkan, bisa kita renungkan, bisa kita pahami kalau kita memang sungguh-sungguh bisa mengenal kitab suci kita. Mengenal kitab suci itu artinya kita rajin membaca. Kalau misalnya kamu punya niat satu hari membaca 5 bab saja, selama 6 bulan kitab suci ini selesai dan kamu baca dari Kejadian sampai ke Amsal. Nah, itu berkaitan dengan kitab suci. Sekarang kita lihat berkaitan dengan sejarah. Bagaimana kitab suci itu ditulis sehingga menjadi buku seperti ini. Panjang dan tetapi singkatnya. Kita semua yang hadir di sini kebanyakan suku Mimika ya. Kita orang pantai toh. Kita punya bahasa sendiri toh. Sekarang saya tanya, di antara kalian ada tidak yang bisa berdoa Bapa kami dengan bahasa? Ada tidak yang bisa berdoa salam Maria dengan bahasa? Albert, coba kami. Temarok Wismaan. Kebalik kamu bapak kamu tanda salib itu. Temarok Wismaan. Kabarnya. Begitu. Bapak kami nggak tahu. Oh, tahu deh. Romo kabupaten Sumatera Selatan Kabupaten atau dalam Kinabu kan segala kalah nono konten ucapan Sumatera Kabupaten sekitar kisah itu saat naik ke Pantura dalam terus tidak di Kabupaten Sedara Kesati Kabupaten Kinabu masih Pantura Solo Pantura yang wajib. Salve Maria, teknologi tangguh, murid Israel nobite, ite kali saya dan berkah, pada murid Israel yang berkah, buat kadite, Maria dan murid Israel di filamen tendeko, kontoromatan, amin. Kita ini punya tradisi turun temurun. Kalian tadi bilang kalian bisa berdoa pakai bahasa. Lalu bapak mama kalian masih berdoa pakai bahasa bisa. Generasi ketiga kalian tidak bisa berdoa. Mengapa hal itu terjadi? Karena tradisi itu tidak diturunkan. Mengapa tradisi itu tidak diturunkan? Karena itu hanya tradisi lisan.
Artinya meskipun saya dulu tidak diajar bapak saya bahasa Jawa, tetapi karena ada bukunya, buku bahasa Jawa, maka akhirnya saya bisa membaca dan berdoa menghafalkannya itu. Sedangkan kita orang Mimika ini karena tradisinya tradisi lisan dan tidak ada tulisan yang diturunkan ke bawah, maka generasi selanjutnya juga tidak akan bisa membaca kalau itu tidak diajarkan oleh bapak sama mamanya. Mungkin nanti anak-anak kalian bahasa pun tidak bisa. Nah, seperti itulah kitab suci sebenarnya terjadi. Terutama perjanjian baru. Yang pertama hadir itu Yesus. Yesus bersama berapa muridnya? 12. Yesus bersama 12 murid, dia itu pergi kemana-mana. Ke Galilea, ke Betani, ke Genesaret, ke Yerusalem, lalu ke tempat yang mana. 12 muridnya itu selalu ikut dia kemana-mana. Lalu pada usia 33 tahun, Yesus ditangkap dan disalibkan. Ketika Yesus disalib, para murid tercerai-berai. Lalu pengalaman Paskah itu para murid akhirnya dikumpulkan lagi. Mereka berkumpul lagi. Akhirnya mereka tersebar. Ada yang ke Yerusalem, Paulus itu kemana-mana. Ada yang ke Betania, ada yang ke Galilea dan seterusnya. Tetapi setelah Yesus wafat, memang Roh Kudus tercurah pada para rasul sehingga bisa meneruskan apa yang menjadi kewartaan Yesus. Tetapi pada waktu itu masa penganiayaan. Contohnya, Stefanus itu kan mati dirajam, dilempari batu. Lalu akhirnya semua murid-murid dari 12 itu satu berkhianat, tinggal 11. Lalu akhirnya yang lain-lain mati lagi. Kemudian Petrus disalib, salib terbalik. Lalu Yakobus dibunuh, kulitnya dikuliti. Lalu Paulus akhirnya dipenggal kepalanya. Ada yang disalib terbalik Petrus, ada yang disalib X. Dari 11 yang tersisa itu, semuanya lama-lama mati satu persatu. Sehingga pertanyaan besar muncul begini. Kalau saksi-saksi hidupnya semuanya mati, maka apa yang akan diteruskan untuk generasi berikut-berikutnya? Maka mulailah ditulis pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus itu dalam tulisan, dalam kitab suci. Misalnya Yohanes akhirnya menulis kitabnya dari pada mulanya dari segala abad dan seterusnya. Lalu Lukas mulai menuliskan, lalu Markus, lalu akhirnya siapa? Lukas, Markus, Yohanes menuliskan. Dan akhirnya tertulislah kitab suci, tulisan tentang pengalaman mereka bersama dengan Yesus. Sehingga akhirnya ketika mereka mati, tulisan itu tetap ada, turun-temurun hingga kita sampai saat ini bisa. Nah, sebenarnya tulisan pada waktu itu cukup banyak, tetapi akhirnya yang dikanonkan, yang diresmikan sebagai tulisan yang benar, Injil hanya 4 dan yang masuk dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Itu proses singkat. Sehingga kitab suci kita itu bukan kitab suci yang turun dari langit langsung blek dari kitab suci, tidak. Tetapi dalam proses secara historis. Maka apa yang tertulis dalam kitab suci ini sebenarnya adalah pengalaman iman orang pada waktu itu berhadapan dengan Allah. Maka kalau kita membaca kitab suci, sebenarnya kita membaca pengalaman iman yang diilhami oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara yang dikasih, badan bebas, tetapi satu hal yang pasti, kitab suci kita ini adalah sabda Allah. Disebut suci karena ini perkataan Allah yang suci. Dan ini menjadi beriman gereja Katolik. Kita punya 3 sumber iman, kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium gereja. Maka kalau kita memang akrab dengan kitab suci seperti yang diharapkan oleh gereja, kita pun bisa diangkat untuk semakin mengenal dan dekat dengan Allah. Maka mari dalam perayaan ini kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita dimampukan dan pertolongan Roh Kudus menjadi pribadi yang hidup sebelum dengan
sabda Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sekarang mari kita berdiri, kita akan menyanyikan doa-doa. Bapa di surga, Engkaulah Allah kami yang senantiasa hadir menyertai dan kekuatan kami. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami dengan rendah hati memanjatkan doa-doa permohonan kehadapan. Bagi gereja Allah, semoga semua pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati iman mereka dalam kehidupan sehari-hari dan bersedia memikul salib penderitaan mereka dengan penuh kesabaran. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dan mereka yang disertai tanggung jawab untuk masyarakat, semoga mereka selalu terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus sehingga keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh berguna bagi terciptaan keadilan dan kesejahteraan hidup bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kegagalan, semoga siapa saja yang mengalami kegagalan tidak merasa putus asa, tetapi menemukan harapan di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa bangkit dan bangun hidup baru yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, semoga kita semua selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjauhkan hidup kita dari praktik yang tidak adil. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi Ibu Romo Dodo yang telah memanggil kemarin sore dan mohonkan kasih dan rahmat. Ampunilah segala dosa-dosanya dan terimalah Yulia di dalam kebahagiaan abadi di surga. Semoga rahmat, kekuatan dan penghiburan dan pertolongan bagi anak serta kata yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu tenaga pendidik di sekolah ini, Bapak yang itu berkati dan mereka berikanlah rahmat, kekuatan, semangat, kesabaran dan kebijaksanaan yang tiada henti agar dalam segala usaha dan perjuangan mereka untuk mendidik anak-anak ini dapat senantiasa mempertemukan tanpa mengalami suatu hambatan apapun yang berat, agar jeripaya mereka kelak pada saatnya nanti sungguh-sungguh menghasilkan buah pembuktian yang banggakan bagi mereka dan sekolah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian maka segala doa permohonan yang kami panjatkan kepada kami percaya dengan berikan yang terbaik bagi hidup kami, sebab semuanya ini kami haturkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku dengan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa bijaksana, bantulah kami dengan sabdamu untuk teladan Santo Hieronymus, sehingga kami dengan sukacita mempersembahkan berkat keselamatan dari satu yang mulia dengan mengatakan Kristus kami. Tuhan sertamu. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita muliakan Engkau sambil bernyanyi. Ketika dia diserahkan ke gunung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Agunglah misteri iman kita.
kami persembahkan kepada Bapa, roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cerita kasih dalam persatuan dengan Kau Tuhan Kudus, Administrator Kristen Kain Pater Martin serta semua roh Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah tinggal dengan Kami akan kasih, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam beriman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihan kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Tunggal, Santa Yusuf Mempelai, para rasul dan semua orang beriman dari masa ke masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami Engkau perkenan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi malam Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul dan tinggalkan bagi dan berikan kepada. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan bekerja sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu bersama. Dan bersama. Yeah.
maka berbahagia kita semua yang sedang di dalam perjamuannya.
Tuhan serta